Ini ditutup. Ya, apa syahadat itu menjadi sebuah penetap bahwa seseorang itu sudah beragama. Ya memang kunci ini ya syahadat itu. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul hadi utawi iki bab kang nomor 1 wa salasuna lan 30. Jadi jumlah bab sing nomor 31. Fi dzikri taqayyuril kutubi ing dalem nutur utawa njelasaken maburi pira-pira kitab yaumal kiamati ana ing dalem dina kiamat. Dados setelah keterangan mengenai 7 saksi yang mana nantinya di hari kiamat akan menjadi saksi bagi setiap manusia. Dari 7 saksi niku diantaranya nopo niku nomor 1. Sing dadi saksi sinten? Bumi. Nomor 1 niku bumi. Diarani bumi niku mergo tempat kediaman kita ketika masih hidup. Yang kedua adalah zaman. Zaman itu adalah waktu. Kemudian yang ketiga adalah nopo. Sampai kudu elek. Dodo lepas wayai cuman saksi kita duduk. Ya iya, duduk. Iyalah. Mereka gak kenal, gak elek. Nomor 3 nopo? Lisan. Nomor 4 nopo? Seluruh anggota tubuh kita, baik rambut, ya, kepala, kuping, nganti nang sikil. Itu kan diantara bagian dari anggota badan atau anggota tubuh. Yang kelima adalah malaikat. Malaikat yang menjadi saksi bagi kita adalah sing paling populer nih kan malaikat loro ya. Sing ono dek tengen, ono dek iwo. Nah itu sebenarnya kan hanya sekedar simbol maut. Tengen itu berarti sing bagian nyadet amal api, nek iwo nyadet amal elek. Ngomong ya. Terus padahal selain itu kita juga dijaga oleh para malaikat. Para malaikat ini menjaga kita di depan dan di belakang. Nanti keterangan di awal kan ya. Ya, di depan kita, di belakang kita, di samping kita, di atas kita, malaikat selalu menjaga atas perintah Allah. Tapi lek kula pikir ngene, kira-kira malaikat itu peduga tagak ya len jaga karo jaga potongane menungso koyo sing diapleki ngono. Lho nggih, tapi di sisi lain kan jadi tugasnya cuma lo kira-kira. Jadi bayangno ya sampean ngono. Gak cocok ambek si A dikon Joko kira-kira ya. Tapi le malaikat boten. Mergo malaikat niku cara napa sing didhawuhake Gusti Allah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka dengan setulus hati, tari bahasane setulus hati.
niku melaksanakan perintah Allah dengan sebaik mungkin. Karena apa? Setiap perintah Allah itu adalah merupakan ibadah, merupakan pengabdian. Nah, jadi intinya mau ngabdi ini ya nopo, mau ibadah nih nopo. Ibadah ini kan cara mantan kan perbuatan itu. Ibadah itu kan sebuah perbuatan atau mengabdi. Bahasa ini kan ngabdi, ngawulo, podo ae, cuman beda istilah nopo. Tapi pada dasarnya maknanya itu sama, maksudnya sama. Nah, orang yang mengabdi, orang yang beribadah kepada Allah itu jane kan ya simpel loh, gak ribet. Pokok intinya apapun perintah Allah dilaksanakan dengan sekuat-kuatnya, dengan kemampuan yang mereka miliki. Ya, boleh itu bukan mampu loh. Yo jadi yo sote. Alasannya tiada tiga kan sak mampu nih tadi. Mari ngono durung dilakoni kula mboten kuat niku. Kula gambar niku gak kuat kula. Nah ya itu. Terhadap dirinya sendiri saja tidak mempunyai kepercayaan diri. Dah nih nang wong liya. Makanya ngono to. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu telah menjelaskan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Gusti Allah tidak akan membebani terhadap suatu kaum, terhadap manusia. Ya. Illa wus'aha, kecuali Gusti Allah sudah bisa atau Gusti Allah sudah tahu bahwa sebenarnya yang dibebani itu mampu. Jadi illa wus'aha, kecuali dengan kesanggupan dari manusianya itu sendiri untuk melaksanakan beban yang diberikan Allah terhadap dirinya. Jadi pada dasarnya apapun yang diberikan Allah, entah itu menurut pandangan dan pemahaman kita itu sebuah musibah, sebuah ujian, tetap sebenarnya kita mampu melewati itu semua. Mereka Gusti Allah kan wis kan jelas nek mau la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, makanya apapun situasi dan kondisi yang kita hadapi itu kita harus selalu husnuzon, berprasangka yang baik. Kok sih kok dikongkon berprasangka yang baik? Mergo segala sesuatunya itu datangnya dari Allah, dan Allah Maha baik. Memberi apapun, entah itu memberi nikmat, entah itu memberi cobaan atau ujian, tetap itulah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Sehingga daya awake dhewe kan gak nrimakno. Awake dhewe gak nrimakno. Karena apa? Karena kita berpikir dengan akal kita, dengan pikiran kita. Yo apa lek gak jembirat ndang usaha yo pancen pangga. Nah, kira-kira awake dhewe niki nopo nggih? Selalu berpikiran yang di atas cara berpikir orang-orang pada umumnya. Sehingga kan kita ini kan terlalu sering berpikir datar, berpikir podo karo wong umum. Wong umum itu apa? Ya umumnya wong ini gitu. Lek dikai gak enak sambatan, lek dikai enak gunggungan. Yang saya nggak mau ini nyah dari pasar. Ini kan cara ngono perilaku manusia yang umum toh. Wis gak apa ya, gak kaget. Wis ngono iku. Lepas wayahe gak enak ya sambatan, nek wayahe enak ya sing ngono kuwi.
Coba sekali-sekali kita menyikapi dengan berpikir di atas apa? Pemikiran orang pada umumnya. Kira-kira dikai musibah itu ya tetap bersyukur, gak sambat. Kemudian ketika diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak merasa bangga. Ya panggah bersyukur. Tapi bersyukur kita tidak berlebihan. Maka dititeni ya. Segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan itu endingnya tidak baik. Ujung-ujungnya orang api. Nah, itu. Nomor 6, saksi yang akan menjadi saksi kita di hari kiamat adalah buku catatan kita sendiri. Eling-eling. Buku catatannya awake dhewe. Sebenarnya kita mampu dan bisa melihat catatan kita. Asli ini. Cuma singgari awake dhewe niki nopo nggih? Apa tak ngereken? Padahal sebenarnya buku catatan ya. Yang terakhir adalah Allah sendiri. Nggih. Allah sendiri yang akan menjadi saksi di saat kita nanti semua amal kebaikan maupun amal keburukan kita akan dihitung, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, ketika Allah tidak mengetahui, ya gak mungkin. Jadi Allah akan menjadi saksi bagi kita. Jadi jangan khawatir. Jadi 7 saksi yang akan menjadi saksi gratis tanpa dipungut. Iya. Nah, biasanya yang golek saksi kan bayari ya. Nah, jangan gak usah. Dengan sukare. Luwih-luwih menungsone lepas waktu eruh. Endingnya gak enak, akhirnya mboten bisa disaksikan pun bener-bener mukul ikhlas ya mesti ae lho nganjene wis ketongan. Kemudian diperjelas lagi di bab ke-31, di mana bab 31 ini Gusti Allah Subhanahu wa taala akan napa nggih? Cara ngono di hari kiamat ini ada peristiwa yang sungguh luar biasa. Nah, luar biasa kok iso? Ya mergo di mana semua buku catatan amal semua manusia, semua makhluk yang dibebani perintah, ya, itu akan menerima kitabnya masing-masing. Perlu digarisbawahi, tidak hanya bangsa manusia. Nah, ini cuma kan jero masih bangsa jin itu ya panggah podo. Jin itu sama sebenarnya dengan manusia. Kan wis cetha to keterangane ya. Apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berarti memang yang paling dominan itu ada 2 golongan makhluk yang diciptakan oleh Allah yang nantinya akan dipertanggungjawabkan setiap amal perbuatannya semasa hidup mereka. Nah, gak salah kaprah.
Dipun dipikir jin iku mesti setan durung karuan. Yo ono setan sing mendo-mendo menungso. Ngono. Dipikir iku menungso iku apik, iki durung karuan. Nah, jadi menungso karo jin ini sebenarnya statusnya sama. Tugasnya sama, yaitu hanya mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jin pun ya ono kiai ini, ono ulama, memang pikir goblok ya ora. Ono. Nah. Ya ono sing gak kaya nemen padha menungso. Senengane nglakoni dosa. Senengane nglakoni maksiat. Sama. Meskipun ada perbedaan pendapat masalah cara kita tidak mempunyai keyakinan di dalam pemahaman bahwa jin itu ya ono nabine. Kita tidak meyakini. Ya meskipun ada golongan yang meyakini itu. Mereka yo sejatosnya kan manungsa yang paling mulia. Makanya yang dijadikan nabi dan rasul itu adalah dari golongan manusia. Dan tugasnya tidak hanya kepada manusia saja, tapi kepada seluruh makhluk. Di antara makhluknya itu adalah jin. Mula jok kaget kapan sing zaman biyen nabi biyen iku yo cara dakwahe yo nang bangsa jin, ora nang bangsa menungso tok. Nah, sing paling populer kan ngene zamane Nabi Sulaiman kan ngono to. Meskipun banyak nabi-nabi yang lain yang ceritanya itu tidak dipublikasikan. Ngono. Dadi yo wis wajar. Lah kok nang jeneng mlaku. Pun. Dadi catatan, buku catatan amal. Ono Irwan langsung ketok. Jadi giling-giling malah nurut napa nggih ulama ahli tasawuf niku ngarani ngeten. Di setiap doa kita Allahumma ighfirli dzunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oh, iku sing apa iku? Donga sing kanggo wong akeh. Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Niku ada yang menjelaskan bahwa muslimin muslimat itu tidak sebatas golongan manusia, tapi bisa mencakup keseluruhan. Di antaranya itu adalah jin, tapi sing muslim. Nganti sakmono. Berarti itu kan menunjukkan betapa orang-orang yang ahli di bidang tasawuf itu memang hubungan antara sesama makhluk, tidak hanya sesama manusia, sesama makhluk itu loh diperhatikan. Makanya yo apet yo lakon-lakon ngono iku. Kula kan ate nyontono sesama makhluk ya. Lah ini ki mari ngono truk mana nang pipi kira-kira di kepuk taga. Nah ya wong lakon-lakon pemenang maksudnya sing beliau adalah orang yang berjalan di bidang tasawuf ya ora karena apa? Karena dia punya belas kasihan iki yo makhluknya Gusti Allah. Lo bayangkan sampai sama. Makanya yo ojo heran ya ana wong model ngono kuwi yo ojo heran. Ojo dilokno. Berarti dia berusaha atau mencoba melakukan apa? Salah satu amaliyah yang dilakukan oleh orang-orang tasawuf.
Iku kewan. Apa meneh sak padha-padha menungso. Waduh. Cara di larani iku wis gak bales, malah sepuro. Ngono. Cuma kan ya nonton potongan ya. Nonton potongan. Tapi setidaknya kan itu bisa kita jadikan sebuah pelajaran juga. Menurut. Memang kita ini diciptakan oleh Allah sebagai manusia, itu adalah makhluk yang paling sempurna dalam hal penciptaan dan juga nopo ciptaan jasmani ini, ya, dan juga penciptaan keruhanian jiwa yang ada di dalam diri manusia itu sendiri. Makanya iso derajatnya lebih tinggi dibanding makhluk lain ketika kita bisa menjadi manusia yang betul-betul sempurna. Nah, ya apa ya akhlak itu sengapi. Akhlak itu kan perilaku. Perilaku itu adalah hubungan. Ya tak? Hubungan kita terhadap sesama ciptaan Allah itu bagaimana? Lagi ketika kita ini sikap kita, hubungan kita dengan sesama makhluk itu baik, tidak sebatas kepada manusia saja, otomatis mereka juga akan ada rasa ingin mendoakan kita. Mereka merasa umpama dibantu, ya, merasa dikasihani, merasa disayangi. Wis lah, sampean bayangno ae, sampean lek kapan sampe sak padha-padha bangsa menungso sak kancane, lek kapan sampean golek nukokno jajan mari badene, golek nukokno kopi, kira-kira ya apa sing ditukokno kopi? Sikape. Nah, bahasane ada rasa apa ya? Cara ngono contohnya kumang, ini membalas budi, mari ngono wis salah. Cara ngono wis di mata orang yang selama ini dikasihani, disayangi, itu akan timbul perasaan saling cinta. Dia akan mencintai orang itu. Nah, kapan wis cinta ya apa? Dia tidak akan rela melihat orang yang dicintai itu kena apa? Wis ngono ta. Terus ya apa akhirnya. Endingnya kan pokoknya yang penting leh kapan gak kepingin kena apa-apa, dia leh gak mampu nolong balas budi, pasti doa yang dipanjatkan. Dan doanya pun bagaimana? Api tak? Iya mesti api. Tapi sebaliknya, ketika kita suka menyakiti, tidak menghargai, didongakno nang bongko elek ngono. Ya memang iku imbal balik nang ngono. Sebenarnya awake dhewe iku gak usah sing macem-macem. Lah kepingin hubungan antar manusia, antar makhluk ini saling terjaga, saling bisa menebar kasih sayang, maka yaitu yang harus kita lakukan adalah menjaga hubungan itu dengan baik. Nah, jadi semua manusia akan menerima buku catatan amalnya masing-masing. Peristiwa itu di mana kitab atau buku catatan itu berterbangan di awang-awang. Nah, ini guni ya ono jenenge kaya apa itu rapot ah. Nah, rapot ini. Ono jenenge si A. Nah, roh wah itu ane kok rapot dulu. Tak cekelerek nganggo tangan temen. Cekel tangan temen yo bre nyeng ngene lindung. Temen tangan kiwa gak gelem. Alhamdulillah malu
Ditampani nganggo jelas gak selamat ya. Lotung lagi cekel tangan kiwo. Bata diincup-incupno itu tetap pangkang kok bakal merasakan tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Iku oleh tangan kiwo. Nek tangan tengen ya wis wong-wong sing saleh kok sampean ngene iki potongane. Potongane. Lah potongane lah potongan wong saleh iki. Kompe saleh temenan nak. Soale kan az-zahiru ya dulu alal batin ya. Luar itu menunjukkan dalam. Maksudnya piye? Lek kapan njaba niku apik, mestine iku lho. Jerone iku ya apik. Dadi kuwalik ya mbuh. Kleset berarti. Hukiya an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu annahu qala. Diceritakan dan critakno an Abi Dzar saking Abi Dzar radhiyallahu anhu annahu saktenane Abi Dzar iku kala matur sapa Abi Dzar kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Gusti Rasul ma mim mukminin ora ana iku setengah saking pira-pira wong kang padha iman illa walahu ya. Illa kejaba ana walahu lan iku tetep keduwene mukmin fi kulli yaumin ing dalem saben-saben dina sahifatun utawi sahifah utawi lempiran utawi lembaran jadi datun kang anyar faiza tuwiyat mongko nalika nglempit apa sahifah walaisalan ora ana fiha tetep ing dalem sahifah iku istighfar fahiya mongko utawi sahifah iku zulmatun petang. Nah, diceritakan oleh sahabat Abi Dzarrin yang mana beliau mendengar atau menyampaikan kabar ini atau hadis ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan tidak ada dari setiap orang-orang mukmin kecuali setiap harinya itu diberikan satu sohifah, diberikan lembaran. Oleh paribasane sakniki contohnya ya kaya dene kertas. Jadi setiap orang-orang mukmin itu setiap hari ada sebuah kertas, ada sebuah lembaran baru, di mana lembaran atau sohifah itu tujuannya untuk nopo? Sebagai media menulis perbuatan atau amal-amal manusia. Nah, bendino itu hanya dari lembaran-lembaran. Dari sedino ya kayak isa lembaran. Kayak apa ya menurut ini? Kasih zaman nom-noman biyen iku ana buku diare bahasane. Sing tahu nulis. Diare lah ngono to. Jadi pokoknya semua kegiatan ya, semua kegiatan kita mulai bangun tidur sampai mau tidur. Lah ngono to. Bangun tidur, tulis saya bangun jam 12. Nah, tahu sing ngomong saya bangun jam
4 ngono ae ya. Tadi malam saya tidur bermimpi si dia. Dan ternyata si dia loh itu terusane. Lah, itu umpama. Terus jam awan tulis saya sekolah. Oleh dia nak di area sekolah. Itu ini gak kok penulis ngono. Bahasanya temriku ngono lho. Ya. Tapi sebenarnya yang menulis itu diri kita sendiri. Tapi sing nyimpen malah malaikat ngono lho. Jadi kowe sing nulis malaikat, tapi dhewe sing nulis, malah dhewe sing nglakoni. Ngono. Tapi secara tidak sengaja kita menulis perbuatan yang tidak baik itu lho Kak. Kroso. Nuanjene alami ya. Ya. Ya itu loh. Jadi setiap lembar, setiap hari itu kita diberikan satu lembar yang dibuat untuk mencatat semua perbuatan kita. Nah, ketika sohifah atau lembaran itu tidak ada istighfar, bahasanya tidak ada istighfar itu tidak ada usaha atau ikhtiar untuk meminta pengampunan atas apa yang telah kita lakukan. Merga jenenge menungso nglakoni apik pun iku ya kadang gak krasa kesisipan sing elek lho ngono lho. Lah maka seharusnya setiap hari itu jangan pernah meninggalkan yang namanya istighfar. Tujuan dari istighfar sendiri itu adalah meminta ampun atas apa yang telah kita perbuat selama satu hari. Meneh, ya meneh. Istighfar. Ben, meneh. Istighfar. Mula Kanjeng Nabi kan pun paring napa nggih? Cara ngono keterangan. Setidaknya kita ini sebagai umatnya sing paling dek nemen lah cara ngono. Ojo nganti ninggalno maca istighfar sedina suwengi ping 7. Sedina suwengi. Lho lak enteng sajane. Paling pol cara ngono. Posisi di bawah tok iki. Paling bawah. Lah iso ya ping 300. Ma iso, iya ping 1000. Lah iso. Jane gak kroso ketika kita setelah melakukan sholat fardu 5 waktu, makanya ta. Les sholat 5 waktu itu gak ditinggalno enteng sanggane nglakoni apa-apa. Cara maca bismillah, lha ya wis maca sih. Ket kate niat nek bismillahirrahmanirrahim. Usoli lah ya siji. Engko panjero salat wis kate maca Fatihah ya bismillah. Kate maca surat ya bismillah. Lho gak kroso kasane. Awake dhewe nang kudu jerone perintah Gusti Allah banyak kebaikan. Engko durung pas wiridan. Tetep masih gak wiridan kan tetep wis maca. Shalawat ya wis ndek jerone gunung. Ya. Makanya istighfar ini sangat penting. Itu menunjukkan bahwa manusia itu banyak salah, banyak dosa. Ketika dihadapkan kepada Allah. Makanya cara istighfar niku paribasane kaya dene step iki. Ya meskipun kula di awal iku nerangno step gak ana istilah apa jenenge dibusek ngono ya gak. Jadi tetep ya step itu fungsinya apa sih? Ya untuk menghapus. Jadi setiap apapun amalia buruk kita, ketika di endingnya itu diakhiri dengan kebaikan, ya. Kemudian kebaikannya itu berupa kita meminta ampun kepada Allah, astagfirullahaladzim, ya hapus. Baik.
Cara mari getak kancane kaget terus jengkel itu hilang. Sepurone ya, lah mari ngono. Iku kan istighfar. Istighfar sesama manusia toh. Nah istighfar nang Gusti Allah ya astagfirullahaladzim terus janji nang Gusti Allah mboten baleni. Ngono. Nah, ngono. Makanya pas waktu awake dhewe ni wae oleh mantun salat ya. Kan istighfar. Pembe tompo. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya sesuai lah. Setidaknya itu sebagai contoh. Ya. Nah. Jadi Kanjeng Nabi matur setiap hari kita diberikan satu lembar. Setiap hari baru sampai le kapan titiwan jine wis entek lembar ini dikelompokno dari situ. Nah, tapi sebelum kita berpindah ke alam barzah, setiap ada keterangan bahwa setiap nisfu Sya'ban di pertengahan bulan Sya'ban itu semua amal buku catatan amal ini dikelompokno diunggahno karo malaikat nang Gusti Allah. Makanya di proses atau di ritual nisfu Sya'ban itu ada doa, ya, ada doa khusus lah. Nah, ya, itu kan sebuah harapan, sebuah ikhtiar manusia supaya di akhir apa ya buku catatan amal ini mau di laporno bahasane, dikelompokno nang dhuwur, itu di pokoknya nang dhuwur ngono ya. Iku dipungkasi nganggo amaliyah sing sae. Nah, sebenarnya awake dhewe iki lek pokoke gelem nglakoni salat tok iki sajane wis slamet. Mergo slamet iki napa sih? Ngene. Cara sedina bleng awake dhewe nglakoni salah, baru Allahu Akbar ini. Wis pun gak moro nang musala, pokoke nglakoni salat. Iku eling. Iku wis apik to. Ya. Waktu antara subuh dan zuhur kita dipungkasi dengan amaliyah baik. Ngono to. Mari zuhur ngopi, ngomong, belakrak, oleh telu, oleh ngrasani. Asar jaluk sepura meneh. Lho kan enak to sebenarnya. Ya awake dhewe sebenarnya sudah diberi apa ya? Keringanan. Gusti Allah itu saking welase nemen karo manungsa. Makanya dibalik 5 waktu itu maksudnya apa? Banyak toh. Gak cukup nanggung. Banyak kebaikan-kebaikan di dalamnya, setelahnya, sebelumnya. Wakil. Niku sing berdurung sing liyane sing sunah. Faidatu wiyat mongko nalika ning lempit walisalan ora ana iku piye tetep ing dalem sokifa istighfarun. Iku istighfar Fahia mongko utawi sokifa iku zulmatun peteng. Jadi ketika sokifa itu tidak ada bacaan istighfar yang kita lantunkan, maka lembaran itu akan menjadi gelap. Peteng. Nah, kapan sokifa peteng? Ya apa? Alamat ya. Wa iza tuwiyat lan nalikane den lempit. Wa fi halan iku tetep ing dalem sokhifah istighfarun utawi istighfar yakunu ana iku lahu tetep kuduin sokhifah apa nurun nur yatala'lau kang cemlorot apa nur. Nah, tapi suali ketika sokhifah itu diiringi dengan istighfar, maka sokhifah itu akan terlihat cahaya, tidak akan terlihat gelap, tapi terlihat padang. Lah padang yo koyo cemlorote sorote itu serah.
lampu ya kena, istighfare akeh ya cemlorote benter. Tapi les istighfare mau titik ya cemlorot ngono ae. Ya, tapi lu dong ah. Timbang gak. Qala dawu sapa al-faqih ulama ahli fikih rahimahullahu taala, ma min ahadin fid dunya, ma min ahadin ora ana iku tetep saking wong suci fid dunya ing dalem dunya, illa alaiha kejaba iku tetep ing ngatasé ahad sapa malakani malaikat loro, muwakilani kang dadi wakil karune minallahi saking Gusti Allah taala. Menurut salah satu ulama ahli fikih menjelaskan bahwasanya setiap manusia itu ketika hidup di dunia pasti ditempatkan dua malaikat untuknya. Jadi awake dhewe iki ketika masih hidup di dunia diwenehi malaikat loro. Sing tugasé malaikat itu adalah sebagai wakil dari Allah untuk menjaga kita semua. Ya. Muwakilani minallahi ta'ala yafadhonihi kang padha ngreksa sapa malakani ing ahad lailan ing dalem waktu bengi wa naharon lan awan. Jadi tugasnya malaikat dua itu sebagai wakil dari Allah adalah untuk menjaga kita di waktu malam dan di waktu siang. Sebenarnya malaikat ini selalu mengingatkan kita ketika manusianya seperti kita ini mau melakukan hal-hal yang tidak baik, itu malaikatnya ojo ngono. Lah setane sing sungune loro warnane apa ngono Pak. Ya ambek gawa opo iku? Len nonton film iki lho. Kartun iki lho. Ya. Lek gawa napa iku? Wis pokoke iku lah. Ya. Tombak lah apa iku. Eman iku. Dene ngono. Gak diwasno eman. Kok durung karuan. Sing malaikate ojo ilingo. Lah iku sebuah pilihan kali menungsane untuk bisa memilih. Condong ke bisikan setan ataukah bisikan malaikat. Nah, simbolik mesti putih ya, dedekane ya. Hah? Putih. Le. Setane apa? Lek apa yo ireng ngono. Nah, ini akhirnya ono istilah aliran hitam, aliran putih. Iku ya menungsane ae sing bagi dhewe. Jadi seperti itu. Malaikat itu selalu menjaga kita setiap malam dan setiap siang. Wayatubani lan padha nyatet sapa malakani akmalahu ing pira-pira amale ahad. Khairoha ing baguse akmal wa syarroha lan olone akmal. Di samping menjaga kita, malaikat dua itu bertugas untuk mencatat semua amal baik dan amal buruk. Jadi amal apike kita yo dicatet, amal eleke kita nggih dicatet. Di antara amal-amal yang baik dan buruk itu ada amal yang bahasanya amal semi apa ya? Kayak guyu
geguyu. Dadi ana amal sing digawe apa ya sendagurau niku. Bahasane zik apa ya? Ya wis kadang kan awake dhewe kan melakukan hal-hal yang tak ada gunanya. Diarani apik yo gak, diarani elek yo gak. Ngono lho maksudnya. Paham? Lah tetep keduweni akmal. Lalu kaya ngono kala matur sapa Allah taala Gusti Allah taala wa inna alaikum lahafizin. Jadi keterangan yang sudah kita jelaskan tadi itu diperkuat dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa inna alaikum lan setuhune tetep ing atase sira kabeh. Iku lahafizin. Yakti padha direksa kabeh. Maksudnya setiap diri kita ini pasti ada yang menjaga al-alah. Jadi muga-muga ketika malaikat loro iki membisikkan dengan bisikan yang baik karena sayang kepada kita. Betulnya oleh kapan malaikat itu sebenarnya ya sayang. Mereka karena apa? Malaikat itu melihat leluhure awake dhewe. Sinten? Ya Nabi Adam. Kan semua malaikat itu mengakui bahwa Nabi Adam itu adalah manusia atau makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Bahkan malaikat pun ketika disuruh untuk sujud karena perintah untuk menghormati. Ya, sujud itu karena untuk menghormati. Nah, iku pun ya malaikat gelem sujud. Kan berarti mengakui dong. Yang tidak mau mengakui satu-satunya adalah iblis. Nah, lek kapan ana wong utawa menungso gak patek gelem ngurmati wong, padha wong iki berarti tidak turun deh. Sampai dari ngomong menjawab. Jadi sebenarnya iblis itu pun dipikir gak duwe pemahaman yang tinggi lho, jok caca. Wong iblis iku cara lek diarani elmune iku wis gak karo-karuan. Cuman gara-gara sombong, gara-gara angkuh, gara-gara gumedhe, akhirnya derajat dia nanti dekni misal. Ngono. Masih wong lan duwe ilmu mari ngono sombong. Nek aku. Lha iki wis padha ambek iblis. Cuma iblis potongan wong sing duwe ilmu ngono tok ae. Mun dipikir iku wong sing anu nggih padha mawon. Dadi iblis iku cara nyerange iki ya tergantung sing ditugasno iku. Lah menungsane biasa-biasa kaya potongan sampean ngene iki ya bisa cek-cek. Tapi lek potongane wong-wong sing memang beliau termasuk orang ahli ilmu, ya sing ditekakno ya sing tingkatane rada gak biasa. Ngono lho. Ya, dadi asine nggih padha mawon. Ngono nggih. Dadi butuhe niku kan dikengilingno awake dhewe. Dadi apapun yang kita miliki, ya, kelebihan ataupun kekurangan itu jangan pernah kita jadikan sebuah jembatan untuk membanggakan diri. Karena pada dasarnya menungso niku diparingi nikmat, diparingi anugerah berupa pemahaman, berupa ilmu niku nggih teko Gusti Allah. Makane dike musibah ya ngono gak oleh nemen-nemen angene apa ngeluh. Mereka musibah, ujian, cobaan itu datangnya juga dari Allah. Nah, nek kapan kepin balik yo balik nang Gusti Allah. Maksudnya balik nang Gusti Allah, njaluk nang Gusti Allah. Ngono. Iku wis
engko sanggane dadine enteng. Pun mugi-mugi nopo ingkang kita bahas dalu menika saged dados manfaat, dados tambahi ilmu kita sehingga kita saged nyedak malih dhateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Syirana ladina Walakhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.